Kalian mau tahu nih antrian tiap hari nih. Karena proses Maillard ini lumayan lama. Nih, antriannya banyak nih, Bos. Dan banyak, Bos. Ini gimana nggak pusing itu? Halo Sobat Brewers, balik lagi sama gua Gazi di Saka Coffee Roastery. Hari ini gua pengen ngasih tahu lo proses dari roasting itu sendiri. Yuk, kita belajar. Sebelum gue jelasin semua, proses roasting itu sebetulnya ada 3 fase. Pertama, proses drying, proses Maillard, dan developing. Nah, kita bisa lihat langsung sekarang gimana proses itu terjadi. Nih, bisa lihat. Dalam proses ini adalah proses drying. Jadi kita mengurangi kadar air dalam biji kopi dengan melakukan pemanasan. Sehingga saat air itu hilang dari kopi, maka kopi itu bisa dimasak dengan optimal. Kalau dari Pak Roaster ini Temanggung, Robusta Temanggung nih, men. Dengan medium to dark atau full city plus. Jadi kira-kira berapa lama nih ngerostingnya? Kira-kira 13, 14. Untuk waktunya itu biasanya 15 sampai 16. 15 sampai 16 menit kata roasternya nih. Untuk Robusta. Untuk Robusta Temanggung. Nah, di proses drying itu dari warna hijau biasanya green bean menjadi rada pucet atau warna putih. Itu menandakan kandungan air pada biji kopi telah hilang. Bukan hilang sih, sebetulnya berkurang. Menjadi kadar air yang optimal untuk kita caramelize. Sambil menunggu, kita kenalan sama alat-alat yang lain ya mungkin ya. Nah, ini kalau yang belum tahu, ini namanya destoner. Untuk menghilangkan bebatuan atau mungkin kandungan metal yang ada di kopi. Karena kita nggak menutup kemungkinan kita dapat barang dari supplier nggak sesempurna itu ya. Jadi kita perlu alat ini untuk mengurangi defect tersebut yang kemungkinan akan menyebabkan kerusakan pada grinder. Jadi fungsinya destoner tuh ini nih, guys. Nah, ini satu lagi color sorter. Jadi yang namanya itu baik lagi, kita nggak bisa 100% percaya sama supplier yang menyajikan atau menyediakan biji kopi kita 100% bagus gitu. Jadi kalau dengan color sorter ini, jadi yang belang-belang bisa tersortir dengan baik. Jadi biji kopi yang sampai ke coffee shop kalian atau ke rumah kalian itu pasti biji kopi yang sama warnanya dan rasanya pun sama gitu. Jadi kue kera jamin tipis lah ya, Mas ya. Iya, kita usahakan paling optimal lah kue kera untuk hilang dari batch itu gitu. Nah, ini kita balik lagi ke proses si drying. Sudah ada perubahan warna. Masih sebentar lagi nih. Jadi udah masuk yellowing nih ya. Iya, betul. Udah bau karamel. Udah ada bau-bau karamel. Suhu berapa nih? Ini suhu 163. Biasanya drying kelar di mana? Dry end? 150. 150. Iya. Itu udah dry end. Ya. Nah, biasanya drying ini selesainya dari bau sih. Dari bau itu biasanya bau rumput itu udah hilang. Bau-bau apa sayur-sayur pahit itu udah hilang. Nah, itu biasanya drying udah kelar. Udah proses dry end. Nah, dari proses ini proses kedua nih, yang namanya tadi Maillard. Jadi Maillard itu kita memecahkan glukosa pada kopi. Sehingga kita ingin mencari atau ingin mendevelop rasa apa nih dari si kopi tersebut. Mungkin kalau kalian pernah tahu ada beberapa kopi dengan origin yang sama ya, misalkan kayak Temanggung nih. Mungkin teman-teman pernah nyobain Temanggung yang rasanya tembakau, atau yang rasanya chocolatey, atau yang rasanya lebih ke sweet sama black tea gitu. Nah, itu biasanya perbedaan dari Maillard ini nih. Mungkin dari waktu menit Maillardnya ada yang 5 menit, ada yang 6 menit, ada yang 4 menit. Nah, itu menimbulkan efek pada taste note nanti.
bisa dilihat biji kopi udah mulai rada kecoklatan. Karena pastinya dimasak ya. Incar melet berapa menit, Mas? Melet 6 menit. 6 menit. Jadi di batch kali ini kita incar proses melartnya di 6 menit ya. Nah, ada fun fact nih kalau Robusta nih. Robusta itu punya kandungan gula lebih padat daripada Arabica. Jadi kalau kita roastingnya lebih sebentar, itu kandungan gulanya kurang optimal terkaramelisasinya. Nah, kita butuh waktu agak sedikit lama, agak sedikit kesabaran sehingga proses gula itu bisa terkaramelisasi dengan baik. Mungkin kalau Arabica kita paling 5 menit 15 ya. Biasanya meletnya 5 menit 15, kalau di Robusta kita optimalkan di 6 menit. Nah, kalau kalian mau tahu nih antrian tiap hari nih, karena proses melar ini lumayan lama. Nih, antriannya banyak nih, Bos. Dan banyak, Bos. Ini gimana? Nggak pusing itu. Jadi kalau sehari biasanya berapa tuh, Mas? Sehari biasanya berapa, Mam? Ya anggaplah 15 kali berapa nih? 4, 6, 8, 10, 25. Hah? 10, Karena dari musim kalian. 16, oh ya 20 ya, 20, 25 drum, 25 kali 15. Nah kalian hitung sendiri dah tuh berapa tuh. Kalau gue bantuin hitung, ya 300-an lah ada, 300 kiloan ada sehari. Nah, proses melart ini akan diselesaikan dengan first crack ya Mas? Iya, betul. Jadi proses melart ini bisa ditandai dengan first crack atau initial crack. Jadi kalau ada crack, kita sudah kelar tuh proses melartnya. Kita bisa hitung berapa menit proses melart yang udah terjadi. Tapi kalau definisinya gimana tuh, Mas? Kalau kita dari segi bahasa ya, first adalah pertama, crack adalah bunyi krek gitu kan. Nah itu kalau di roasting kelihatan bunyi biji kopi itu mulai kayak popcorn gitu ya, plak 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 gitu. Nah itu disebutnya first crack. Nah setelah first crack itu baru namanya developing tuh, proses develop tuh. Nah pas proses develop ini sebetulnya kita membalancing, jadi ngebalancing dari rasa yang udah kita buat sebelumnya. Sekarang kita udah sampai ke suhu 193 derajat Celcius di waktu 13 menit. Jadi kalau secara kita ada program yang kalian nggak boleh tahu. Ntar gue bermin walaupun untuk kamera ada cuplikan itu, gue bermin. Nah ini rahasia dari Saka Coffee. Nah sebetulnya buat teman-teman yang mungkin ada inspirasi nih, terinspirasi dari kita pengen bikin roastery, ya itu banyak banget hal yang harus diperhatiinnya. Kayak contohnya kita punya destuner, punya color sorter, karena tanpa dua alat ini kita nggak bisa nyajiin biji kopi yang sempurna ke customer gitu. Terutama yang roastery-nya ke coffee shop sendiri ya. Kalau mau lebih optimal, lebih bagus, kalian harus punya sorter gini gitu. Nah nih first crack udah ada nih. Udah mulai kedengeran bunyi seperti popcorn di dalam drum. Nah ini ada pertanyaan juga, kadang-kadang kan first crack beda-beda tuh. Itu kenapa sih terjadi kayak gitu? Nah kalau di biji kopi Indonesia ya, itu emang kita panen nggak pernah ukurannya sama. Beda sama biji kopi dari Brazil atau Amerika Latin lainnya, yang dimana mereka memisahkan beans yang ukuran 8, 9, 10, 11 sampai ke 20. Jadi mereka standarisasinya pakai ukuran. Kalau kita enggak. Kalau kita pakainya defect mungkin ya. Nah, jadi kalau ukurannya sama, itu insya Allah first crack-nya hampir barengan, bisa prok gitu. Prok. Nah, kalau ini kan pek 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 pakai popcorn lah. Itu karena ukuran biji kopinya yang berbeda. Nah, kalau di first crack bisa dilihat juga kopi sudah mulai mencoklat. Ini biasanya disebut dengan light roast atau udah semi ke medium nih. Kira-kira kita keluarin di menit 16 di suhu sampai 17.
224. 224. Kita kejar tadi yang menuju dark tadi ya. Karena baik lagi tadi proses karamelisasi pada gula di Robusta agak sedikit lama. Jadi wajar kita mainkan menit yang lumayan jauh ya. Atau mungkin slow roast kita bisa bilang. Nah, next batch kita ada Arabica Kintamani. Ya, kita sudah simpan di bin loader. Jadi ini kelar, ini bisa disesuaikan baru masukin kopi. Nah, ada fun fact lagi nih, kalau kita mau roasting, kita itu masukin 15, keluarnya nggak mungkin 15. Karena kan tadi kan ada proses drying yang mengurangi kandungan air pada kopi sehingga berat kopi pun juga nurun. Nah, rata-rata berapa sih? Nah, kalau Robusta tuh yang kalau gue dapetin ya tiap hari roasting itu di angka 15 sampai 20%. Tapi kalau Arabica bisa 18 ke 22%. Berkurangnya ya, jadi misalkan kita 1 kilo, kemungkinan kita dapat hasil roast bean-nya 800 gram, 780 gram, kayak gitu-gitu. Ini Mas Roaster lagi ngecek warna dan aroma sesuai dengan apa yang kita cari. Nah, ini udah mau proses ngeluarin. Kita nyalain dulu cooling systemnya. Kita nyalain dulu agitatornya biar dia ntar memutar. Ini proses paling estetik secara visual ya. Bisa dilihat sebentar lagi. Kita dapat di 18 menit setengah. Posisi gini, tangan kita yang polos ini jangan sampai megang dulu, karena ini suhunya masih panas. Kalau Mas Roasternya udah pakai sarung tangan ya kan, Insya Allah aman. Tapi kalau kita nih yang masih polos, ini belum dikulingin, belum didinginin, sabar dulu, nunggu coolingnya, nunggu suhunya nurun dulu. Ini bilang lagi. Nah, ini masih panas nih guys. Kalau mau ngisengin kalian bisa ambil satu, masukin ke baju teman kalian. Kalau mau ngisengin. Gini nih guys, contoh tadi yang gue bilang kita butuh color sorter. Karena kita nggak tahu nih ada ginseng kayak gini nih, ini namanya Quaker. Jadi kalau kita pecahin bijinya, dia aromanya bau kacang atau paling parah bau tanah. Nih, cium dah. Cium kan baunya? Nih, cium ini baunya coklat, floral. Bau tanah guys. Nah itu yang kita buang-buangin tuh di color sorter. Setelah batu dan metal-metal tadi tersaring di destoner. Nah kita cari tahu nih cara kerja destoner gimana ya. Pendinginan 5 menit. Kenapa 5 menit? Karena ini batch-nya full batch ya, 15 kilo ya.
Kalau dia mungkin di 10 kilo bisa di 3 menit, 2 menit kali ya. Nah, kenapa dalam roasting ada proses pendinginan ini? Karena kita nggak mau apa yang kita udah develop masih tetap ke develop di bawah. Karena kan di sini ada konduksi ya. Jadi antara kopi sama kopi saling memanaskan. Nah, itu bisa terjadi develop lagi gitu. Yang awalnya kita mau ngincar mungkin rasanya coklat, setelah itu ke dark coklat. Atau misalkan kita mau incar floral, malah dapetnya rasa sayur-sayuran yang pahit gitu kan. Maka proses develop itu kita harus hentikan dengan cara didinginkan. Nah, BTW ini udah masuk guys, yang Arabica tadi. Yang di batch 2-nya. Arabica udah masuk. Jadi fungsinya peletakan ini sebetulnya juga untuk mengoptimalkan repetisi. Jadi habis roasting, kelar, beans loading lagi, roasting, kelar, sedot, semua sudah langsung berjalan dengan semestinya. Ini proses naruh beans lagi nih. Kita mau beans loading lagi untuk antrian selanjutnya. Ya nih. Nah, ada bunyi kipas angin nih. Nah, bisa lihat masuk ke situ. Jadi sedot. Udah dimatiin. Kita lihat adakah batu? Kosong. Alhamdulillah, berarti kita dapat kenikmatan dengan beans yang tidak ada batu. Ini proses dikeluarinnya setelah disortir batu ataupun metal. Metal head. Agak ada pegangannya. Udah jadi video lu. Nah, kita sortir warna ya dengan color sorter ini. Nah, jadi tadi beans yang habis di roasting kita masukkan ke alat ini untuk dipisahkan gelap terangnya. Kalian bisa lihat bagaimana proses kerja dari
color sorter ini. Kok bisa dia tahu mana yang gelap, mana yang terang? Karena dia ada lensa kamera ya di dalam alat ini. Nah, ini contoh yang kita cari ya warnanya ya, keseragaman warnanya. Oke. Dan ini yang dibaca defect atau yang dibaca tidak seragam. Ya mungkin belum terlalu terlihat ya, karena kita nggak bisa memperbandingkan dulu. Nah ini yang belum disortir. Warnanya masih macem-macem. Cuma dengan alat sortir ini akan mempermudah para roaster, para coffee shop owner untuk menjadikan bahan bakunya atau bahan jualannya naik harganya, jadi lebih bagus kualitasnya karena color sorter ini. Nah, kita akan next roastingan. Kita lagi roasting Kintamani tadi ya, Full City Plus. Ini fungsinya buat espresso nih guys. Kita makanya ngincernya Full City Plus atau medium to dark. Nah, tadi kita udah bahas banyak. Nah, kita udah ketinggalan. Sedangkan ini udah di derajat 200 guys. Berarti sudah menuju ke kita keluarin lah kopinya. Kita dapat Maillard di sini 5 menit 10 detik proses Maillardnya. Kira-kira keluar di suhu berapa, Mas? 208 kita akan keluarkan. Selesai develop berarti. Nah, jadi proses roasting udah terjadi di Saka, semua bisa dievaluasi karena kita nyimpen roast log-nya, kita nyimpen roast profile-nya. Jadi semisal ada satu kasus bahwa kopi kita jadi nggak enak atau nggak perform itu karena sesuatu, kita bisa lihat dari sisi produksinya atau dari bahannya atau dari apanya gitu. Karena kita proses developnya sekitar 1,5 menit ya. Total waktu roasting 12 detik. 12 menit 30 detik. Kita lihat proses pendinginan ya, dimana kita mau memberhentikan proses develop dia. Nah, buat teman-teman yang nggak punya komputer di mesin roastingnya atau jadi harus manual, ada beberapa faktor yang kalian harus catat nih. Contoh turning point,
di mana beans itu dari awalnya suhu ruang menjadi udah mulai siap untuk dimasak. Itu turning point tuh, jadi dari turun ke naik lagi. Nah itu turning pointnya harus dicatat. Terus dari turning point ke proses dry end atau proses dryingnya kelar, itu harus dicatat juga kapan kelarnya dan berapa menit untuk proses dryingnya. Terus yang ketiga, dari proses drying ke press crack, di mana itu adalah proses Maillard, di mana yang tadi gue udah bilang proses pemecahan gula pada biji kopi. Nah itu harus dicatat di menit keberapa press cracknya dan berapa menit proses Maillard tersebut. Terus terakhir proses developnya. Proses developnya ini juga harus dicatat. Kenapa harus dicatat? Jadi kita tahu nih penguraian glukosa tadi udah efisien apa belum untuk biji kopi tersebut dengan waktu yang sudah kita tentuin sebelumnya. Nah, dari 4 faktor tadi kita bisa mengevaluasi mana yang harus diubah, mana yang harus dipertahankan, sehingga kita dapat profil biji kopi yang kita sukain. Jadi setelah proses roasting tadi dan proses sortir, kita meresting biji kopi tersebut dalam kotak-kotak seperti ini. Kita bagi ke Arabica ada, Robusta ada, sehingga kita tahu kapan ini di roastingnya dan kapan kita harus sudah siap mulai jual gitu ya. Dengan ada catatan profilnya, ada catatan dari supplier mana, kapan roastingnya, berapa kilo kah waktu itu base-nya. Nah semua tertulis dalam kotak ini. Biasanya setelah resting, setelah 8 jam roasting atau 12 jam atau 1 hari, kita akan melakukan evaluasi di meja cupping. Setelah udah cocok, sudah oke rasanya, kita bisa resting ini selama 3 hari setelah tanggal roasting, kemudian kita jual ke kalian. Jadi kita nggak berani sih sebetulnya untuk jual yang belum resting karena kondisi gas dan segala macamnya itu bahaya buat lambung. Nah tadi gue bilang setelah resting 3 hari kemudian kita udah siap jual. Nah kalau siap jual ditaruh di mana? Taruhnya di sini. Nah ini adalah ruang packing di mana kita menyimpan biji kopi yang telah di resting ke beberapa kotak yang udah siap di packing. Jadi kalau ada pesanan tinggal diambil variannya, tinggal diambil origin apa, ditimbang, dimasukin ke bungkusannya. Terus kalau yang mau di grind kita grind. Kalau yang nggak di grind kita langsung di seal di mesinnya. Nah gitu guys. Nah habis kita seal, kita masukin ke antrian packing nih. Ini antrian packing di sini. Terus akan dikerjakan oleh teman-teman kita dari saudara-saudara packing ini. Nah, dimasukkan satu-satu. Tidak lupa hal-hal yang harus dimasukkan. Sub. That's it. Yeah. Jadi udah pada tahu kan proses produksi dari Saka Coffee Roastery. Nah, kalian udah gak kepo lagi kan? Kalau masih ada yang kepo, kalian bisa komentar di bawah. Yaudah, gua Gazi, gua pamit undur diri. Dadah. Permisi mas, Ya, pamit. paket.